Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 1 untuk program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada pertemuan awal ini kita akan coba membahas mengenai etika dalam teknologi informasi dan Undang-Undang ITE. Apa itu etika dan kenapa kita perlu beretika dalam teknologi informasi? Baik, kita bahas saja satu persatu. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, atau tempat yang biasa. Dan dari kata etikos, yang berarti susila, keadaban, kelakuan, atau perbuatan baik. Sedangkan secara terminologi, etika disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau dengan kata lain, teori tentang nilai. Dalam pandangan hidup manusia, setidaknya ada 3 hal yang menjadi landasan yang menentukan, yakni logika, etika, dan estetika. Kita mengenal bahwa logika berkaitan dengan konsep benar dan salah, sedangkan estetika berkaitan dengan konsep indah atau tidak indah, dan etika berkaitan dengan konsep baik atau buruk. Menurut seorang pakar menjelaskan atau mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tentang suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal dan pikiran manusia. Ada hal yang menarik dari pernyataan tersebut adalah bahwa ada kalimat sejauh pengetahuan oleh akal dan pikiran manusia. Artinya perilaku itu didasari oleh akal dan pikiran manusia. Ya, perilaku buruk untuk dihindari karena dapat merugikan orang lain. Beberapa penyebab terjadinya perilaku buruk diantaranya yaitu adanya kebutuhan individu. Ya, contohnya misalkan saya membutuhkan kendaraan baru untuk pergi ke kampus. Ya. Tetapi di saat kebutuhan itu ada, saya tidak memiliki uang. Ya. Dan kemudian timbullah keinginan untuk korupsi. Uang itu saya dapatkan, kebutuhan membeli kendaraan baru terpenuhi. Tetapi di lain sisi, perilaku buruk atau perilaku korupsi saya itu merugikan orang lain dan juga lembaga. Yaitu perilaku buruk dapat ditimbulkan atau disebabkan oleh kebutuhan individu. Yang kedua, tidak ada aturan atau pedoman, sehingga orang berperilaku atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Karena tidak ada aturan, karena tidak pedoman, akhirnya tidak terjadi ketertiban atau saling merugikan satu sama lain. Yang berikutnya adalah perilaku individu itu sendiri. Jadi kalau perilaku individunya sudah tidak baik, perilaku individunya memang suka merugikan orang lain, ini akan membuat perilaku buruk itu menjadi meluas. Yang berikutnya adalah kalau perilaku individu itu baik tetapi lingkungannya tidak baik, ini juga akan memberikan pengaruh terhadap timbulnya perilaku buruk di lingkungan itu. Dan ini tentunya akan merugikan kepada diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan, tata tertib, undang-undang, dan sebagainya. Ini untuk mengatur dan menjaga supaya tetap terjadi kondisi yang baik
supaya tetap terjaga kebaikan di lingkungan tersebut. Tindakan pelanggaran terhadap etika akan menimbulkan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum. Kemudian, apa kaitannya etika dan teknologi? Ya, kita tahu bahwa teknologi adalah alat yang memudahkan atau memberikan kemudahan kepada manusia dalam pekerjaannya ataupun untuk meningkatkan performance kinerjanya. Nah, tetapi ketika alat itu dipergunakan tidak sesuai dengan fungsinya, bahkan merugikan orang lain, nah ini akan berpotensi terjadinya pelanggaran etika yang berujung pada sanksi sosial maupun sanksi hukum. Sebagai contoh, teknologi yang memudahkan saat ini adalah teknologi komunikasi. Kita tahu dengan berkembangnya teknologi, kemudian aplikasi-aplikasi untuk komunikasi, ini semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi. Contohnya, misalkan penggunaan aplikasi WhatsApp. WhatsApp ini memang atau kita tahu secara faktual banyak sekali digunakan oleh oleh manusia untuk berkomunikasi saat ini. Nah, dengan adanya WhatsApp itu bisa mendekatkan yang jauh, tetapi juga hati-hati karena bisa menjauhkan yang dekat. Ya, bisa kita sering jumpai ya di kerumunan-kerumunan atau kumpulan orang. Biasanya mereka pegang handphone masing-masing. Di antara mereka sendiri di kumpulan atau di forum itu tidak terjadi komunikasi, tidak saling menyapa, tidak saling ngobrol, tapi mereka ternyata berkomunikasi dengan orang di luar sana. Yang ada di hadapan justru diabaikan atau dicuekkan saja. Nah, ini sebetulnya ya tidak terjadi pada pola komunikasi dulu. Jadi dulu ketika orang berkumpul mereka berkomunikasi, mereka saling menyapa, mereka saling bercerita, maka timbullah di sana ada rasa empati, ada rasa peduli kepada sesamanya. Nah, hal-hal ini ternyata dapat mereduksi etika berkomunikasi yang sudah lama terbangun. Kita lihat sekarang bagaimana data Indonesia dalam digital. Ada 262 juta penduduk di Indonesia dengan 132,7 juta pengguna internet atau sekitar 51% dari total penduduk Indonesia itu sudah melek internet. Kemudian ada 106 juta pengguna medsos atau sekitar 41% yang rata-rata menggunakan atau berkegiatan secara online selama 3,5 jam sehari dan menggunakan medsos 3 jam sehari. Dari data ini kita bisa melihat bahwa begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah melek terhadap teknologi, ya, atau yang sudah memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Dengan banyaknya pengguna ini, maka sudah sewajarnya ada aturan, ya, ada tata tertib yang mengatur komunikasi, ya, sehingga dapat terjadinya ketertiban dalam komunikasi. Karena kalau komunikasi ini sudah tidak terarah, yang kita khawatirkan akan menimbulkan masalah tadi, utamanya masalah hukum. Berbicara tentang masalah hukum, kita ingat dengan Undang-Undang ITE, ya, atau tepatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada berbagai macam pasal, ya, ada sejumlah pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut, tetapi saya di sini hanya menyinggung beberapa pasal saja yang berkaitan langsung atau bersinggungan langsung dengan kebiasaan kita sehari-hari. Beberapa pasal diantaranya yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan seterusnya. Di pasal 27
di bab 7 kita mengenal dalam undang-undang tersebut adanya perbuatan yang dilarang, yaitu di butir 1 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, ini dilarang, ya. Kemudian di pasal yang lainnya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang berikutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Begitu juga di pasal 29, ya, kita bisa membaca di situ bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini juga menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan juga ketidaktertiban di masyarakat. Nah, dengan adanya teknologi justru kita harus bisa memahami apa sih tujuan adanya teknologi itu, ya, tadi bahwa teknologi adalah alat untuk memudahkan pekerjaan, bukan untuk iseng-iseng, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyebarkan berita bohong, bukan untuk mengancam orang lain dan sebagainya. Nah, di sini perlu adanya pemahaman terkait dengan etika dalam berteknologi. Saya kira itu pembahasan kita terkait etika dalam berteknologi dan juga aturan-aturan yang harus kita pahami dalam berteknologi. Terima kasih. Semoga kajian ini bisa kita dalami dalam diskusi. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.